Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Seseorang bisa mengalami tawar hati ketika orang tersebut mengalami pergumulan yang berat. Ketika orang tersebut mengalami beban yang begitu berat, mengalami kesulitan masalah yang berat. Seseorang bisa mengalami yang namanya tawar hati. Tawar hati menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang mendalam. Karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Jadi tawar hati ini menunjuk kepada suatu kondisi hati. Kondisi hati yang sedang mengalami kekecewaan yang mendalam, karena kesulitan, karena pergumulan, karena masalah, karena persoalan, karena penderitaan yang berat yang sedang dia alami. Dan tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan semangat, kehilangan gairah. Tawar hati inilah yang menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 menyatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kalau kita tawar hati ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi beban yang berat, maka kekuatan kita menjadi kecil. Kita kehilangan semangat. Kita menjadi tidak berdaya. Dan kalau kita melihat Yosua, ketika dia mendapatkan tugas, mendapatkan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan mengingatkan kepada Yosua agar Yosua tidak tawar hati, karena Tuhan menyertai dia. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut hati, sebab aku menyertai engkau. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan tawar hati di dalam memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 di sana dituliskan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Memang tidak mudah. Yosua yang masih muda, dia menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel
yang begitu banyak jumlahnya. Bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk, tidak mudah. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Sehingga janganlah tawar hati. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu Yosua. Jika Yosua terus tawar hati, pasti dia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jika Yosua terus tawar hati, dia pasti tidak akan dapat membawa bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan memberikan firman-Nya, supaya dia jangan tawar hati, akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman. Yosua berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel. Yosua tidak tawar hati karena dikuatkan oleh janji-janji Tuhan. Yosua tidak tawar hati karena dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 3 dikatakan, Yosua pasal 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Yosua tidak lagi tawar hati, karena dia dikuatkan oleh janji-janji Tuhan, bahwa setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu, akan aku berikan kepadamu. Itu janji Tuhan yang menguatkan dia. Janji penyertaan Tuhan yang menguatkan dia. Yosua berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar. Berbeda. Berjalan dengan iman, melangkah dengan iman dengan orang yang nekat itu berbeda. Berjalan dengan iman itu tindakan yang disertai dengan keyakinan yang sungguh akan firman Tuhan. Bertindak, berjalan disertai dengan keyakinan yang sungguh akan janji-janji Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan taat kepada Tuhan, itu berjalan dengan iman. Jadi tindakan yang disertai dengan keyakinan yang sungguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Itulah berjalan dengan iman. Berjalan dalam iman berarti memandang jauh ke depan. Itu berjalan dengan iman. Memandang jauh ke depan kepada apa yang Tuhan janjikan. Berjalan jauh ke depan kepada janji-janji Tuhan. Bukan kepada pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit yang berat. Tetapi kita tidak fokus kepada apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita berjalan dengan iman, kita akan bertindak dengan iman kepada Tuhan. Kita akan berjalan jauh ke depan. Kita akan bertindak dengan keyakinan kepada janji Tuhan. Kita akan bertindak dengan keyakinan kepada firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan
akan memberikan kita kemenangan. Sekalipun saat ini kita menghadapi pergumulan yang berat, ada janji Tuhan, janji penyertaan. Ada janji Tuhan, janji pertolongan. Ada janji Tuhan, janji kemenangan. Ada janji Tuhan, janji pemulihan. Dan janji-janji Tuhan itu, firman Tuhan itu, yang menguatkan kita untuk bertindak dengan iman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tawar hati. Sekalipun menghadapi masalah pergumulan yang berat, kita tetap kuat, kita tetap semangat. Karena kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan, semua akan terselesaikan. Bersama dengan Tuhan, semua akan teratasi. Itulah berjalan dengan iman, berkeyakinan kepada janji-janji Tuhan. Melangkah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi berjalan dengan iman itu bukan memperhatikan yang sedang kita alami ini, tetapi yang tidak kelihatan janji Tuhan di depan sana. Bapak Ibu Saudara, percayalah, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi kita umat-umatnya. Jadi apapun yang kita alami, jangan tawar hati. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 33 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu jangan tawar hati, selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, mengamini dan mengimani setiap janji Tuhan, melangkah dengan penuh keyakinan akan janji-janji Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan juga hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap janji-Mu bagi kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami tidak mau menjadi orang-orang yang tawar hati. Kami mau menjadi orang-orang yang kuat. Kami mau menjadi orang-orang yang tetap bersemangat menghadapi apapun juga. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, beban mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, ada semangat yang Tuhan berikan sehingga mereka tidak tawar hati. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus menjadikan mata hati kami keluarga GPD Ilsade Magelang terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.